Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 1 Tesalonika pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita diajarkan bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Soal waktunya, kita tidak ada yang mengetahuinya, dan bukan tugas kita juga untuk mencari kapan Tuhan akan datang. Biarlah Tuhan melakukan bagiannya seturut waktu dan kehendaknya, dan mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita selagi kita masih punya waktu di dunia ini. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tetap berjaga dalam iman yang sungguh-sungguh menyala di dalam Tuhan setiap waktu, supaya kita terus berjalan di dalam terang Tuhan setiap waktu. Kapan waktu Tuhan datang, kita sudah siap. Dan inilah yang harus kita kerjakan selama kita bernapas di dunia ini. Berjalanlah bersama Tuhan menuju kehidupan yang kekal. Sambutlah kedatangan Tuhan setiap waktu. Sebagaimana dijelaskan oleh Paulus dalam firman ini, tentang pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Paulus mengingatkan bahwa waktunya memang tidak terduga, seperti datangnya pencuri. Namun orang percaya tidak akan kecurian, karena telah diselamatkan dan dipersiapkan oleh Tuhan. Sekalipun demikian, kita harus tetap waspada dan berjaga. Kita jangan lengah, kita jangan tertidur, tetapi kita harus sungguh-sungguh membangun iman kita di dalam Tuhan setiap waktu. Keselamatan itu memang anugerah dari Tuhan. Akan tetapi kita harus memelihara supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ibarat orang yang diberikan hadiah pelita untuk berjalan di tengah kegelapan, ia harus terus berjaga-jaga agar pelitanya tetap menyala. Dalam proses perjalanan panjang kehidupan kita di dunia ini, boleh saja satu dengan yang lain lengah dan tidak terjaga. Tanggung jawab kita sebagai saudara seiman adalah saling mendoakan, saling menasehati, dan saling membangun supaya semua menjaga pelita iman kita tetap menyala masing-masing dalam perjuangan kita untuk mengerjakan keselamatan kita selagi kita masih bernapas di dunia ini. Nasihatilah karena kasih, bukan karena merasa kita paling benar,
tetapi karena rasa tanggung jawab antar orang percaya supaya tetap waspada dalam kegelapan dunia yang tidak menginginkan kita selamat, dan jaga diri kita supaya kita tidak jatuh pada sikap menghakimi. Rangkullah dalam kasih supaya kembali ke jalan Tuhan. Dan saat engkau jatuh ke dalam dosa, bersyukurlah saat engkau dinasihati, dan sadarilah itu salah satu cara Tuhan membawamu kembali ke jalannya yang benar, supaya engkau beroleh selamat. Dan kita harus selalu ingat, kita tidak abadi di dunia ini, dan waktu kita terbatas di dunia ini. Pada waktu yang tidak kita ketahui, hidup kita pasti berakhir dari dunia ini. Dan ada dua waktu yang pasti akan terjadi, tetapi kita tidak mengetahui kapan itu terjadi, yakni hari kematian kita dan hari kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Dan bagi kita orang percaya, kita tidak perlu mencari kapan itu terjadi. Yang paling penting kita persiapkan adalah diri kita. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita adalah anak-anak terang, supaya setiap waktu kita sungguh-sungguh hidup dalam terang Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, tetapi tidak otomatis kita selamat. Kita harus mengerjakan keselamatan kita setiap waktu. Kita harus hidup benar dan kudus. Dan ini tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kemanusiaan kita yang telah berdosa. Kita harus berkomitmen mengalami hidup baru di dalam Kristus sampai akhir napas kehidupan kita di dunia ini. Kita harus mau menerima Kristus sebagai juru selamat kita dan biarkan Kristus hidup berkuasa, berkarya melalui diri kita yang sudah dibenarkan. Tahukah kita, sebagai anak-anak terang, kita sejatinya harus hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga saat Tuhan datang, kita sungguh-sungguh sudah siap walaupun kedatangannya secara tiba-tiba. Dan sebagai anak-anak terang Tuhan, maka kita harus hidup dalam terang Tuhan dan menerangi hidup orang lain supaya mereka melihat terang Tuhan melalui kehidupan kita. Anak-anak terang tidak hidup dalam dosa dan pesta pora agar siap menyambut kedatangan Tuhan setiap waktu, dan berlomba untuk senantiasa memelihara iman agar tetap bertahan terhadap godaan si iblis dan dunia ini. Hidup penuh kasih dan tetap fokus pada pengharapan akan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan sebagai anak-anak terang, kita harus saling menasehati, saling mendoakan, saling menolong, saling mendukung, saling membangun, supaya satu dengan yang lain sama-sama berlomba sedang bertumbuh dalam iman yang benar, agar sungguh-sungguh siap menyambut kedatangan Tuhan. Dan kita harus saling bergandengan tangan untuk sama-sama mengalami Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Mulailah di tengah-tengah keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak, membangun persekutuan yang saling mendoakan, saling membangun di dalam Tuhan. Setiap anggota keluarga harus belajar dan diajar untuk memiliki pemahaman yang benar tentang kehidupan yang akan mengalami kematian dan tentang kedatangan Tuhan yang pasti akan datang walau kita tidak tahu kapan waktunya, supaya kita semua sama-sama bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita harus selalu ingat, hidup kita sangat singkat di dunia ini, dan tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Dalam hal ini kita perlu menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Di masa lalu mungkin kita menyia-nyiakan banyak waktu tanpa makna. Hari ini adalah kesempatan untuk kita pergunakan dengan tetap terjaga di dalam Tuhan. Setiap waktu bertanyalah kepada Tuhan bagaimana kita mempergunakan waktu itu seraya kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Ingatlah bahwa kita sedang menunggu Tuhan datang. Oleh sebab itu dalam setiap keputusan dan tindakan kita, dengarlah tuntunan Roh Kudus.
Sudah berapa lama waktu yang sudah berlalu? Sudahkah kita menggunakannya dalam kehendak Tuhan? Ini kesempatan buat kita untuk mempergunakan hari-hari kita dalam terang Tuhan. Berhati-hatilah setiap mengambil keputusan dan dalam setiap tindakan kita, supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan, dan saat Tuhan datang membawa upah kita, kita ditemukan dalam keadaan benar dan kudus. Tuhan pasti datang pada waktu yang tidak kita ketahui, tetapi Dia pasti datang. Bersiaplah hari ini dan terus demikian setiap hari, seraya menyambut kedatangan Tuhan dengan sikap yang terjaga, berjaga, waspada, sadar, tidak hidup dalam kegelapan dan pesta pora. Tetap bertahan hidup benar dan kudus, tetap berjaga-jaga sambil berdoa dan bekerja. Hiduplah penuh iman, pengharapan dan kasih. Mari kita gunakan semua waktu kita dengan bijaksana. Berjalanlah bersama Roh Kudus dalam semua waktu yang kita lalui sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Dalam firman Tuhan dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.